Betul Sobat Piknik, kembali lagi di channel Keliling Gym. Hari ini kita masuk ke dalam sesi ngobrol bareng Jawara. Nah, Jawara kita kali ini adalah Jawara dari Bekasi, Jawa Barat nih. Oleh siapa Kang? Ajis Taufik ya? Wah, luar biasa Kang Ajis Taufik. Kita ngefans banget sama Kang Ajis Taufik ini udah lama nih. Kita ngikutin Instagramnya, kita juga ngikutin kehidupan Kang Ajis nih, ngeliatin nih kita ya. Oke. Gak apa-apa nih Kang ya? Gak apa-apa ya Kang ya? It's okay. Seneng kok. Kang Ajis lebih suka apa nih? Dibilang atlet nasional, dibilang coach atau apa? Lebih suka dibilang apa nih? Praktisi aja. Praktisi ya. Cuman kalau kita tahu nih latar belakangnya Kang Ajis memang lebih banyak di luar ya. Ya, alhamdulillah sih. Lebih banyak di luar ya. Hampir berapa persen di luar? Kalau bisa dibandingin ya berapa persen di dalam negeri sama di luar? Pokoknya selama 6 tahun itu total kejuaraan itu kurang lebih 20 kali event lah. 20 kali event? Wow. 20 kali event di luar? Di luar, di Korea Selatan. Saya stay di sini. Iya, dari dulu di Korea Selatan. Itu gimana jadi bisa kecelakaan? Oke. Apa dari dulu emang udah sebelum ke Korea itu emang udah suka sama bodybuilder sama dunia fitness ini atau emang pas di sana? No. Jadi singkat cerita itu sebenarnya dari awal saya sebagai seorang pecinta olahraga, hobi saya. Emang suka olahraga ya? Jadi dari atletik, kemudian lari ke sepak bola, and then lari juga ke bela diri, tarung derajat yang sekarang udah diakui oleh KONI. Ya, saya sampai ke tempat saya. Oke. Saya 94 pernah ikuti Bupati Cup di Tasikmalaya. Oke. Tarung juga sih. Tapi alhamdulillah. Kenapa kan dilanjutin? Karena udah tinggi kan itu. Oke, itu udah dibilang petarung itu udah masuk ke coach juga. Iya. Tapi anyway di situ tahun 97 saya karena ada pendidikan militer juga, jadi terbentur kondisional. Akhirnya di situ saya pendidikan selama setahun, 4 tahun dinas, dan ya akhirnya tertarik dengan yang namanya fitness, tapi belum tahu itu apa fitness itu. Hanya cuma tahu fitness itu ya, gimana. Cuma sempat fitness juga dulu. Sempat. Waktu dinas saya 98. Pertama kali di mana sih? Masih ada nggak sih gymnya? Masih ada. Salapan Gym. Pasar Minggu. Ya, Pasar Minggu Jakarta. Iya, betul. Salapan Gym. Yang punya orang Sunda. Sukabumi deh. Oh, Sukabumi ya. Di komplek pertanian di dalam. Oke. Itu pertama kali di situ. Yes, di situ saya. Tapi belum tiap hari gitu kan? Maksudnya masih ya pasif kan? Yes, itu masih dibilang lebih ke maintenance aja sih. Maintenance saja, jadi tiap hari sambil kegiatan ada aktivitas lain sambil nge-gym juga gitu. Betul. Terus kok bisa jatuh cinta? Itu gimana tuh? Kalau misalnya kan orang kan ada kayak satu titik apa ya, turning point kan ya, karena kan dari selama ini aktivitasnya lain kan, bukannya ke situ. Jadi ada turning point kok bisa sampai oke, ini berarti apa ya, jalan hidup saya gitu. Ini way bisa, of life. Iya ini. Jadi saya harus hidup di sini gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya berangkat dari sesuatu yang mimpi buat saya saat itu. Jadi basically saya dari Dinas Kelautan dan Perikanan, dan di situ basicnya kan militer ya. Artinya sangat ketergantungan dengan yang disebut dengan olahraga. Di situ fisik banget ya. Fisik. Endurance. Nah, di situ saya mencoba. Selesai dinas 2001. Kemudian saya sempat terinspirasi dengan boleh disebutkan salah satu boleh televisi nasional kita itu Indosiar saat itu ada live-nya itu Panco. Oke. Nah, dari situ Panco nasional ya. Dari situ awalnya. Dari situ saya mulai apa sih seperti apa gitu. Akhirnya saya coba. Sukanya Panco dulu awalnya. Awalnya badannya gede kali. Terinspirasi gede banget gila gitu. Keren banget. Ya udah. Dari situ saya coba buka ternyata ada sosok Aderan. Beli Aderan. Tahun 98 99 2000 berapa deh? 2000 sekian deh. Dari situ mulai saya mencoba. Ya otodidak sih. Karena tidak ada coach, tidak ada senior sama sekali saat itu. Karena dulu belum ada YouTube ya? Yes. Belum ada Google, Saya masih Friendster itu saat di Korea. Masih Friendster saya. Belum ada seperti sekarang. Mungkin kalau ya itulah makanya saya sebagai seorang praktisi bukan merasa senior sih enggak. Dengan generasi sekarang itu sebenarnya udah sangat hebat sekali karena kan didukung, disupport dengan media sosial dan lain sebagainya, sangat easy sekarang itu. Banyak banget ya. Yes. Coba bayangin kalau misalnya dulu Kang Ajis nih ya ada di zaman sekarang nih. Kang Ajis yang dulu itu ada di zaman sekarang udah jadi kayak apa Kang? Ya masalah saya bukan tinggi hati atau nepuk ini enggak. Cuman mungkin kalau seperti sekarang seperti halnya lebih
sangat mudah sekali ya untuk koresponden mencari ilmu. Saya dulu hanya sebatas coach saya itu ya YouTube. Iya, tapi YouTube juga dulu nggak kayak gitu. Nggak begitu kan. Kayak sekarang. Sekarang lu mau ibaratnya turun berat badan dari berapa kilo jadi berapa kilo, udah ada diet ini. Betul. Udah mau latihan dada, udah ada latihan udah ini. Ada, mau latihan ini udah ada semua gitu kan. Dulu sangat. Zaman dulu susah banget gitu. Sangat terbatas sekali. Mungkin yang atlet yang pernah gue datengin kan katanya kalau misalnya zaman dulu ya, lu mau jadi binaraga, lu mau jadi atlet, ya lu datengin atlet yang lebih senior. Ya. Bener gak sih kayak misalnya di Bandung dulu ada siapa yang? Nah, ini ada satu cerita yang indah juga buat saya. Jadi sebenarnya setelah saya berkarir yang luar biasa di Korea Selatan, itu konsep diet saya itu belum seperti halnya atlet yang sebenarnya. Masalah? Yes, masih salah katanya. Oh iya. Bayangkan. Oh, lu udah gila nih. Padahal itu saya udah juara berapa kali di Korea Selatan. Bayangkan. Sampai ke Indonesia 2012 saya from zero, dari nol lagi. Karena memang tidak dimediasi oleh mungkin secara birokrasi ya, KONI dan lain sebagainya, karena saya independen. Tapi diketuai oleh pihak Indonesia Embassy yang ada di sana. Oh, cuman dutaan besar aja? Yes, konsuler aja. Jadi sebenarnya kayak lu swasta berarti? Swasta. Jadi sendiri ya? Independen kan? Tapi bawa nama negara. Tapi bawa negara di sana kan? Cuman independen aja dalam hal kesatuannya. Yes, tanpa support kayak zaman sekarang kan ada PABSI dan lain sebagainya. Oh. Tapi sempat ngajuin gak sih? Oh, nah ini. Jadi selama saya 6 tahun di Korea Selatan justru ini sangat luar biasa berjuang. 3 tahun pertama itu belum dilirik sama sekali oleh pihak embassy. Kemudian saya mencoba berjuang kembali tahun 2007-2008. Alhamdulillah dia approve. Dari situlah mereka mulai melirik saya. Melirik saya. Alhamdulillah waktu itu saya lupa ini kepala kedutaannya. Saya sempat nembus ke konsuler dan subhanallah mereka sangat welcome sekali. Dan 2011 itu sesuatu yang buat saya luar biasa karena pada saat itu saya terpanggil di salah satu KBBF atau katakanlah mungkin tim persatuan nasionalnya di sana KBBF. PABSI di sini gitu ya. Ya betul, dan saya memperkuat tim Gyeonggi di saat itu dan juara juga tim saya yang dari Gyeonggi di Ulsan. Oh iya. Nah saya di-invite lagi di Incheon, tapi karena terbaca itu paspor saya belum udah sejauh itu belum tercium juga sama yang di Indonesia ya? No. Sama duta besar juga? Oh ya, mereka gimana? Tahu sih juga. Tahu kan? Tahu, tapi mereka sendiri tidak bisa begitu kasih kontribusi yang berarti. Sampai sekarang kan bro kayak gitu? Sampai sekarang. Dan saya saat itu sangat luar biasa. Nah ini, jadi ya entah mungkin tidak hanya seorang Aji saya, mungkin jutaan atau mungkin ratusan ribu orang di luar sana juga yang prestasi lebih besar juga mungkin tidak tercium, itu sangat banyak. Termasuk bola kali ya? Termasuk bola juga, makanya banyak yang ya itu tadi nasionalisnya. Iya kalau misalnya bola ya, gue lihat acara-acara bola segala macam, banyak yang dia punya keturunan Indonesia tapi memperkuat negara mana, punya keturunan Indonesia memperkuat negara mana gitu. Karena emang kesatuan kitanya atau dari federasinya belum mampu untuk melihat bakat-bakat di luar gitu. Termasuk mungkin apa yang terjadi sama Kang Ajis pada saat itu ya? Iya betul. Dan memang situasinya saat itu sangat terbatas sekali. Lu pernah ditawarin nggak sih? Lu udah di Korea aja, lu nggak usah balik Indonesia. Ya ini cerita yang luar biasa buat saya. Masya Allah saat itu justru orang Korea yang berjuang mas. Dan bahkan yang saya sampai nitingin air mata dan mereka pun sama, dia bilang, Noka, artinya kenapa kamu pergi dari saya? Kamu keluarga orang Korea. Saya bilang, saya orang Uighur Saram, saya orang luar, saya orang Indonesia. Ya tapi kamu sudah satu jiwa dengan saya. Kamu sudah memperkuat tim saya dan lain sebagainya. Bahkan mereka sampai jaknya atau apa istilahnya candaannya, dia bilang, kamu udah nikah aja sama orang sini. Oh iya. Yaudah kamu akan carikan saya perusahaan. Saya bilang, no, just stay period saya yang habis. Visa saya yang habis. Karena waktu itu kan saya inain tuh, jadi visa kerja. Jadi sangat terbatas untuk memperpanjang itu. Oh jadi cuma kerja aja di sana? Kerja. Seperti itu. Jadi sempat pengen ditarik oke? Yes. Dan ini kenapa lu mau balik lagi? Padahal kan kalau misalnya gue bilang lu udah dapat segalanya ya. Maaf ya, lu dapat segalanya dari Korea. Alhamdulillah. Semuanya juara sampai diusahakan untuk menjadi kan KFB tadi apa? KBBF itu sama kayak dari luar kan ya. Koreanya tapi kan. Federasi Koreanya. Ada kok semua datanya. Sampai sejauh itu kenapa lu masih milih Indonesia? Ini betul apa yang disampaikan oleh brother tadi. Di situ saya sempat terjadi satu polemik ya dalam hidup saya. Tapi karena saya saat itu kan belum married, jadi
banyak hal yang saya harus pikirkan saat itu. Wah, kalau sampai saya pindah warga dan lain sebagainya itu cukup panjang karena memang sistem birokrasinya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun perubahan pisahnya. Walaupun dibantu di sana. Yes. Jadi tetap di Indonesia. Mungkin nasionalis dan ya mimpi-mimpi ini yang masih saya perjuangkan sekarang. Walaupun ya ini satu fakta secara signifikan saya di Indonesia mungkin siapa sih Ajis? Iya dulu tapi sekarang kan udah banyak yang kenal lu. Dulu gak ada yang kenal emang pas lu balik ke Indonesia gak ada yang kenal, tapi sekarang kan udah banyak yang kenal lu. Alhamdulillah. Ya itulah mungkin berkat bimbingan dari para senior dan sebagainya dan keluarga saya pun selalu support dan lain sebagainya, dalam arti ya kamu harus terus membuat mimpi kamu yang sesuai menjadi satu kenyataan buat kamu. Karena pada saat saya pulang ini Bang, ini ada satu hal yang luar biasa sekali bahwa mereka memediasi untuk saya menjadi tim nasional di sini. Bahkan approval dari KBBF, ABBF itu diajukan ke Indonesia Embassy, itu dijadikan untuk rekomendasi ke Kemenpora untuk pelatnas. Dan itu siket. Bayangkan sampai saya di KONI Pusat Jakarta lantai 16 saya dicampakkan. Sakit hati nggak? Nah di situ saya sempat wow. Ya maaf ini mungkin perlu saya sampaikan, mungkin tidak hanya saya saja. Nggak apa-apa. Sempat saya berpikir kenapa di luar sana saya menjadi seorang yang tamu, tapi di negara sini seperti orang asing. Ini kebalik, miris. Jadi saya membawa itu sangat secret. Dan itu saya diacarakan dalam satu istilahnya bukan momen informal, formal sekali. Pada saat penyerahan saya pulang itu betul-betul dari Indonesia Embassy konsuler di mediasi, dan itu adalah kop suratnya itu untuk Kemenpora yang ada di Indonesia. Bayangkan, sampai di sini saya cuma approval atas itu, ngisi buku tamu udah selesai. Sampai di situ. Saat itu yang saya temuin adalah ada LS Fikal di lantai 16. Sampai segitunya? Sampai segitu. Terus? Dan bahkan saya diantar oleh paman saya saat itu yang dinas di Propos juga. Ya udah katanya kamu tulis di buku tamu, suratnya di situ aja. Wow, saya kaget. Menurut kenapa tuh? Maksudnya apa Indonesia ini sebenarnya nggak mau lu naik karena ada atlet-atlet yang di Indonesia yang harusnya dia aja naik, biar lu nggak naik, atau gimana sih sebenarnya? I don't know. Nah ini mungkin satu hal yang perlu. Kalau misalnya di olahraga lain deh, kalau kita lihat kan ya, ada orang lu nggak usah naik karena di dalam negeri ini ada beberapa atlet yang bagus, misalnya kayak di bola gitu ya, ada beberapa atlet yang mau bagus. Kalau dari luar, kalau lu datang dari luar nanti lu yang bagus yang di dalam negeri ini nggak jadi ketutup. Bener nggak sih? Mungkin nggak sih ada ke situ? Ya, mungkin banyak hal yang secara birokrasi Bang, secara birokrasi yang sangat sulit, yang memang kalau udah berbicara pelatnas itu luar biasa seleksi itu. Politis ya? Ya politis. Itu off the record saya juga nggak bisa. Iya berarti benar kan nggak bilang kan? Karena emang ada beberapa atlet yang bawa dari orang dalam. Yes. Biar aja mas. Kalau misalnya lu ada lu nanti lu bisa nutupin orang lain karena. Nah itulah mungkin. Karena lu juara mulu kan di sana. Alhamdulillah. Boleh kalau tidak percaya kita ke Korea bareng-bareng. Kapan kita ketemu? Karena lu juara mulu di sana. Akhirnya kan orang berpikir, wah ini Ajis bisa nutupin kaderisasi kader gua nih. I don't know. Dan itu masih terjadi benar? Masih. Mungkin banyak saudara-saudara Ajis yang di luar sana yang berprestasi hebat, dan pada akhirnya maaf salah satu kita yang di bulu tangkis kan Mialdini seperti apa? Iya. Cabut juga kan? Nah itu kita tidak bisa sepihak, sepintas lalu. Wah dia nasionalnya. No. Iya sih sebenarnya kita nggak bisa. Ardi Baby Renata, pelatih profesional di bulu tangkis di Malaysia. Apa? Iya. Dihargain Pak di sana. Banyak juga sih sebenarnya kayak. Iya olahraga lain juga banyak kan? Banyak sangat. Yang kita nggak tahu aja gitu kan? Yang kita tidak rekod. Mungkin ya tadi transporting dan lain-lain. Itu sebenarnya kan kayak sesuatu yang harus bener-bener. Kalau misalnya menurut gue kayak kalau dunia ini bener-bener ditekunin, ini bisa jadi sesuatu yang sangat seksi gitu. Karena Beatles ini kan semua tuh putarannya di situ. Betul, karena industri setelah saya 21 tahun di sini itu ternyata ini adalah salah satu olahraga yang all in. Iya. Jadi semua cabang induknya di sini. Bayangkan. Ya semua lo mau tinju olahraga ya ada fitnessnya. Mau main bola, futsal, bola segala macam ada fitnessnya. Udah gitu itu secara all in maksudnya aktivitinya, tapi secara bisnisnya. That's right. Bisnisnya fitness industri itu luar biasa. Semua segala macam, aparel.
Alat fitness. Yes. Itu kan alat fitness ada segala macam kan, ada dari Indonesia juga yang terkenal tuh. Dari Surabaya, dari Solo. Banyak. Iya kan, belum lagi dari luar kota ya kan. Banyak. Dan itu hebat. Kalau misalnya emang bener-bener apa Kemenpora, KONI ataupun Forni ini bener-bener bisa ngelihat sekarang apa yang ada federasi baru lagi kan sekarang. Apa saya nggak tahu, BFI apa? FBI ya. FBI ya. Ngerti sih. Ya itulah. Ya apapun lah sebenarnya kalau misalnya kalau pemerintah ini benar-benar ayolah ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa menurut gue. Industri it's a business mungkin. Iya, kalau orang yang paham ya. Iya, bukan politik ya sebenarnya. Bukan politik. Sebenarnya bisnis industri. It business gitu loh. Betul Bang. Ini bisa muterin duit banyak banget gitu. Kalau orang mikir seperti itu karena di Korea udah kayak gitu kan. Kalau misalnya gue lihat ya atlet-atlet binaan. Ini mungkin perlu saya klarifikasi ya. Saya dengan tim-tim saya, kawan-kawan saya di sana, ternyata mereka itu termasuk saya pribadi di sana Bang, saya bawa badan. Artinya di saat event itu semuanya ya udah aja kamu datang. Semua sudah disiapin. Suplemen segala macam. Gila. Parah Bang. Sampai saya kenal dengan salah satu waktu itu guest poster dari distrik Ansan. Dia gila gede banget dengan usia 19 tahun dan dia bilang saya cuma olahraga aja. Setiap hari. Emang kayak gitu ya. Hanya untuk memperkuat negaranya. Bayangkan Bang. Tidak mikir besok makan apa, cari duit apa, benar. Karena mereka profesional semuanya. Satu set gitu loh. Mereka itu satu apa ya? Sinergi Bang. Iya. Emang karena udah dididik seperti itu emang sudah dibentuk kayak dibentuk. Gitu. Ya udah, Ajis lu taunya olahraga aja. Yes. Lu mau makan udah ada, lu mau suplemen udah ada. Itu kan sebenarnya kita bukan yang nggak bisa, kita bisa banget. Bisa, sangat bisa. Itu bisa banget. Dan ini industri yang luar biasa. Itu bisa banget. Coba dibayangin. Di Bekasi aja tempat gym ada berapa? Kalau misalnya di Bekasi ini udah ada satu atlet misalnya, satu atlet A atau atlet B nih. Oke, lu latihannya di Spartan, semua dibayarin sama pemerintah. Tapi lu jadi atlet nanti lu bawa negara Indonesia. Dan itu luar biasa. Efeknya itu luar biasa. Luar biasa efek. Karena ini ada satu hal kemarin saya di Asia di Filipina namanya mungkin salah satu pemain pro internasional itu udah ambasador dari boleh saya sebutkan brandnya Mutant John Sifra itu luar biasa. Mutant kalau di Thailand gila ya. Filipina gila karena ternyata setelah saya masuk Mutant kenapa jadi besar? Kenapa di Indonesia enggak? Gila nggak? Bayangkan Mutant perusahaan yang wow di Amerika itu di Filipina itu luar biasa. Karena apa? Dia punya satu brand ambassador namanya John Sifra. 2017 satu stage sama Big Ramy dan dia juara 1 number 1. Roni Classic gila nggak? Sama Miss Olympia number 1. Gila nggak? Dari Asia loh. Itu satu stage dengan saya Bang. Ada kok datang. Saya bangga walaupun saya nomor 7 saat itu. Tapi secara level ya alhamdulillah rating naik kan? Alhamdulillah. Nah disinilah makanya kenapa saya mencoba untuk fight walaupun dilihat sebelah mata saya tetap berjuang untuk negara. Kenapa? Karena saya punya mimpi Bang. Jujur terakhir saya waktu event di Filipina kemudian saya ke Johor yang 2020 terakhir ini itu saya punya mimpi kemana Bang? Itu target saya di TBPF Thailand yang Moscow Beach sama terakhir itu informasi itu memang tidak mudah di Arnold Classic yang ada di Spain. Bayangkan. Tapi alhamdulillah Allah tuh mau ngasih jalan. Saya ketemu dengan salah satu sponsor dan dia bisa pedir terjadi pandemik seperti ini akhirnya ya sembuh juga. Tadinya harusnya tahun ini turun berarti ya. Saya udah prepare. Di Spain ke TBPF. Dan itu gede banget kan. Gue tahu itu gede banget tuh Arnold Classic. Lu harus cari sponsor, promotor. Terus lu cari lagi nanti kayak trainer kan? Yes. Karena nggak mungkin latihan sendiri kan? Posing segala macam. Dan satu hal lagi penjamin perusahaan, company. Selain kita rekening koran dan lain sebagainya. Dan itu udah ada semua? Saat itu udah, ya itulah mungkin Allah belum saat. Tapi buat saya sih mimpi-mimpi ini saya akan terus. Nanti next apa nih? Next tetap insya Allah saya berjuang untuk Indonesia juga. Masih di kancah ya nasional, Open Asia aja dari mulai Mutant. Kalau TBPF saya lihat kemarin depending belum ada konfirmasi ya, dikonfirmasi ya. Itulah banyak hal ya. Jadi banyak hal banget ya kalau misalnya kita tahu sebenarnya itu kalau di open ya Bang. Kalau misalnya benar-benar dirangkul semua pihak, semua elemen gitu. Semua elemen, ada segala macam itu sebenarnya ini
yang luar biasa. Ya itulah makanya saya sempat punya satu ya boleh dibilang mungkin selain mimpi juga punya satu konsep dalam hidup saya bahwa kapan saya ketemu orang yang ngeklik. Yang bisa untuk seperti yang disampaikan brother tadi, ada hal yang not just competition, but it's business, you know, industry. Karena lu bisa long lasting gitu. Long lasting, that's good. Long lasting. Sekarang kalau misalnya gini deh, Bro Ajis nih latihan gila-gilaan lah ya, udah segala macam suplemen dan lain-lain udah persiapkan juara. Abis itu jadi apa? Gak ada apa-apa. Gak ada, selesai. Gitu. Tapi kalau kita lihat ini jadi industri, kalau ini kita lihat jadi satu bisnis, ini luar biasa, long lasting. Ini bisa jadi sesuatu. Lu udah juara misalnya nih ya, dikatakan lu juara di Clonic Classic Spain. Oke, abis itu lu balik ke Indonesia, lu bakal jadi banyak sponsor banget yang nempelin lu. Lu jadi coach nanti biar anak-anak bawah di umur bawah lu bisa jadi kayak lu semua. That's good. Nah itu yang sekarang saya masih kapan, when and where I will find someone. Ini luar biasa, makanya ya dengan ada media seperti ini saya mencoba untuk bicara. Mungkin walaupun saya dari seorang siapa sih, saya yang baru kemarin sore, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting saya bicara ini dari nurani all atlet, mungkin all boleh dibilang hobis ya, semua cabang olahraga. Saya tidak hanya terpaku dalam satu bidang olahraga. Gym dong sih sebenarnya semua udah kayak. Sebenarnya kalau karena kan selama ini yang kalau kita lihat gym adalah sesuatu yang luar biasa ya. Kalau kita dihitung deh di satu kota lapangan futsal sama tempat gymnya banyakan mana? Pasti kebanyakan tempat gym. Ya kan? Dan hebatnya lagi industri ini kan long lasting yang disampaikan brother tadi. Iya, long lasting. Jadi kalau lu udah juara, terus habis itu jadi apa? Ya udah. Finish, nggak ada apa-apa lagi. Cuma kalau misalnya lu balik ke Indonesia, banyak sponsor yang nempelin lu jadi ratingnya naik, pasti banyak yang minta diajarin segala macam. Banyak lagi bibit-bibit yang betul. Makanya saya sekarang kenapa saya mencoba untuk mencari satu seperti ini sparring partner yang ini kita perlu media. Kita perlu media untuk bicara dan bukan mungkin dari mulut saya bukan. Ini dari yang notabene nurani semua. Karena itu kan pengalaman pribadi lu kan. Pengalaman saya. Pribadi lu yang udah pernah ngerasain, lu juara di luar, terus lu udah juara ini segala macam, tapi balik ke Indonesia malah lu nggak dihargain. Karena gue tahu itu semua nggak mudah, semua itu nggak murah gitu kan. Dan bahkan mungkin ini berarti cukup tahu ya. Tidak hanya Ajis, saudara-saudara saya, senior sini. Coba sampaikan ke beliau, berapa biaya kita preparing ini? Ini gengs ya, bukan kita mau nuntut sama negara minta No. Ini cuman kita mau meluruskan suatu hal. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, kalau ini bisa diselaraskan dengan baik, ini luar biasa. Luar biasa. Gitu ya. Emang selama ini kita lakuin ini untuk negara, biar negara. No. Jadi yang kita lakukan bukan saya. Semua yang kita lakukan di luar negeri untuk apapun itu, apapun cabangnya itu, just for the country, not self atau nama pribadi. Karena di luar sana yang ditanya itu bukan siapa nama kamu, where are you from? Oke? Dan kemarin saya boleh tanya senior-senior saya dan bahkan dengan beliau-beliau, saya live streaming saat itu, diwawancara bang. Itu di Filipina itu berbarengan dengan pembukaan Asian Games. Bayangkan, kita timnya juara semua bang. Indonesia nyampe ke bandara nggak ada yang lewat cuma satu orang pun. Lu maksudnya bawa bendera tuh? Gila. Lu bawa bendera, bawa segala macam tuh. Asian Games belum dibuka, tim kita 4 orang juara semua. Bayangkan di Miutan Open. Iya. Dan itu bukan satu negara. Udah kayak World Cup aja ya? Iya kan udah kayak Piala Dunia kan? Semua bayangkan seperti itu. Makanya ya it's okay lah gitu kan, gak ada masalah. Yang penting semoga ini menjadi satu hikmah yang nantinya itu industri ini akan besar. Dan saya yakin itu sih sebenarnya. Ini pasti tinggal nunggu waktu aja kalau misalnya ini semua akan jadi besar karena kebutuhan akan hal ini luar biasa gitu. Luar biasa. Ya karena gue bilang tadi lapangan futsal sama tempat gym coba di satu tempat banyakan mana. Cek aja gitu. Tempat gym banyak. Tempat gym. Kan setiap tempat gym itu pasti rame. Iya kan benar kan? Betul. Dan sekarang itu ya just melihat industri ini luar biasa karena sekarang all level. Zaman saya dulu 2000 sekian 90 sekian, maaf. Mungkin levelnya middle high. Sekarang semua level. Bayangkan. Pas udah ngangkat besi semua udah jadi satu ya. Iya. Bayang. Ini kan industri. Lu mau sekaya apa tapi kalau udah ngangkat besi nggak bisa pasti lu dibantuin. Yes. Gue setuju kayak gitu. Gue setuju. Ini makanya mudah-mudahan suara ini bukan dari pribadi aja tapi
semua yang memang menyuarakan untuk nurani kita sebagai seorang warga negara untuk sebuah negara, bukan untuk pribadi. Terus harapan lu apa bro depannya? Buat ya memang ini berat, tapi ini adalah sesuatu yang buat saya keep fighting. Saya tetap fight, walaupun keterbatasan saya, walaupun dengan segala resiko yang harus saya lakuin, baik itu untuk secara personal mungkin saya fight untuk cari dana dan lain sebagainya, karena brother tahu sendiri bangun badan itu kan bukan dengan Bismillah, no money no mask brother. Betul. Nah ini yang mungkin ya semoga ada satu jalan atau way of the life yang di sana itu kita dapat touch-nya dengan satu orang yang satu pemikiran gitu. Seperti itu. Karena memang ini perlu dibuka. Ini luar biasa. Jujur aja, saya 21 tahun. Ya. Itu pasti kalau misalnya kita suarakan terus lama-lama sih. Ya, kalau aja sih selalu optimis dan ya keep fight aja. Karena tidak ada ikhtiar yang sia-sia kalau buat saya itu. Saya dulu juga mimpi saya dari kampung kok. Siapa sih aja? Saya dari kampung, Tasikmalaya. From zero, ya minimal bukan to hero lah. To something ya? To something aja. That's good. Ya kan? To something. From zero to something. Tapi sekarang ya lumayan ya kan? Karena lu udah juara terus dulu. Alhamdulillah. Ya gua semoga kedepannya lu terus bisa bawa negara Indonesia, bisa juara terus di luar negeri. Terus ya semoga negara ini berubah ya. Dalam hal maksudnya dalam hal melihat atlet. Ya, apapun itu ya. Hargai atlet. Apapun itu. Tidak hanya cabang ini aja semua. Gak cuma binaraga. Saya menyuarakan bukan satu ini ya, tapi menyuarakan untuk semua. Karena kan ini semua dirasain sama semua cabang olahraga. Terus semua federasi yang ada di Indonesia bisa memberikan satu bisnis industri yang luar biasa. Bisnis industri betul. Makanya kalau bola itu banyak banget sponsornya gila di mana-mana lu. Makanya ini kan saya jujur ya, ini kita flashback ke belakang. Saya 2012 sempat masuk ke dunia entertainment. Tapi ya susah untuk dilirik. Saya masuk entertainment. Susah ya? Walaupun waktu itu udah juara juga ya? Ya, saya kan udah dari Korea 2014 ya. 2014. Saya juara 2014 sudah ada K-pop belum sih dulu? Udah Forda. Kenapa? Udah ada K-pop kan? Udah ya. Memang sangat sulit untuk membuka ya itu tadi mindset. It's a business gitu. Harusnya sih gampang banget sih. Cuman emang nggak bisa sendiri sih ya, kan kayak gitu. Itu maksud Ajis, harus bisa sendiri. Harus teamwork, harus semua aspek, semua yang berhubungan dengan dunia ini bisa ikutan gitu. Ya, semoga kita kedepannya bisa lebih keren lagi dunia ini Kang. Amin. Dan saya doakan juga Kang, semoga sukses terus ya kedepannya. Terus kita bisa liput ke Akang lagi nih kedepannya kalau misalnya mau persiapan apa tadi Spain, Ronnie Arnold Classic ya? Iya. Jadi kemarin kayaknya ya COVID ini mungkin cukup lama juga untuk ya semoga nanti kedepannya ada beberapa ada kejuaraan-kejuaraan yang kita bisa liput sebelum pre-kontes. Mudah-mudahan sih Mutan itu kan dia series ya. Apa tuh? Biasanya kan dia akhir tahun, tapi kan nggak mungkin COVID seperti ini. Paling next year kita bisa liput Ajis, pre-kontes, persiapan dan lain-lain ya. Oke, Kang? Amin. Siap. Thank you banyak ya Kang ya. Akhir kata gue Yuda Tasmita, see you next trip.